Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di ruangan SD 04 Negeri Lubuk Alung. Selanjutnya beriring selawat beriring salam kita aturkan ke junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Ade dari Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat. Terusnya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Majelis Guru dan karyawan ya, hebat ya SD 04 Lubuk Alung. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita sengaja berkumpul di ruangan ini untuk mendiskusikan tentang visi dan prakasa perubahan sekolah. Sebelum kita lanjut mendiskusikan tentang visi dan prakasa perubahan sekolah, baiklah Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wirna Juwita, SPD MPD, jurusan Fisika, instansi SMA Negeri 1 Lubuk Alung. Saya adalah PP atau pengajar praktek dari Ibu ini. Jadi Ibu ini adalah CGP saya angkatan 8 untuk Kabupaten Padang Pariaman. Nah, sama kita ketahui untuk angkatan 8 CGP di Kabupaten Padang Pariaman semuanya berjumlah 30 orang dengan PP sebanyak 6 orang. Kami berharap kepada Bapak Ibu, untuk angkatan selanjutnya mohon Bapak Ibu ikut nanti untuk mensukseskan melaksanakan kurikulum Merdeka sesuai dengan tuntutan dari kementerian. Oke Bapak Ibu, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Baiklah, kita mulai tentang acara kita seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu mengenai visi, mendiskusikan visi dan prakasa perubahan sekolah. Nah, susunan acaranya antara lain, yang pertama kita minta nanti sepatah kata dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, penyampaian materi oleh CGP kita, yaitu Ibu ini, tentang guru penggerak yang sudah beliau dapatkan, sekaligus nanti memimpin diskusi tentang visi dan prakasa perubahan sekolah. Di mana di situ nantinya yang pertama itu tentu tentang apa tujuan dari diskusi kita disampaikan nanti oleh Bu ini. Kemudian merumuskan kalimat lumpang dan melihat visi sekolah yang sudah ada. Terus mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah.
Kira-kira perubahan apa saja yang dapat kita lakukan untuk SD 04 Negeri Lubuk Alung. Nah, terakhir penutup. Nah, untuk pertama kita minta kepada Ibu Kepala Sekolah, ya, sepatah atau dua patah kata tentang pencerahan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat dan salam saya tumpang kepada Ibu yang terdahulu untuk memperjelas dari Ibu pembimbing ya, guru pembimbing dari guru penggerak ya, Ibu Mirna. Tadi sudah disampaikan dan sebelumnya kita sudah tahu juga apa itu guru penggerak ya, calon guru penggerak ya. Jadi untuk memperjelas tentang guru penggerak ini ya, kita sangat bersyukur sekali lah kedatangan Ibu ke sini. Mudah-mudahan kita semuanya tertarik dengan pandangan-pandangan atau penjelasan dari Ibu supaya kita bisa berubah ya, bagaimana caranya kita untuk memajukan sekolah kita dan memajukan bagaimana anak didik kita ada perubahan untuk lebih majunya dan bisa bersikap yang lebih baik, yang berdasarkan Pancasila ya Bu ya. Jadi itu kita dengarkan apa penjelasan tentang Ibu dari Ibu Retna dan Ibu Ade nantinya. Hanya itu yang bisa kita sampaikan supaya guru-guru kita lebih paham ya Bu ya, apa itu guru penggerak ya, supaya dan kalau saya Bu mendukung saja supaya guru-guru kita ini ikut semuanya. Jadi supaya lebih bagus sekolah kita ini, saya tidak akan menghalangi, saya akan mendorong Bu supaya guru kita ini tertarik. Kadang-kadang kan ada Bu yang mengatakan mungkin dari guru yang lain saya dengar ya Bu ya, itu merepotkan saja, waktunya terlalu susah mencari waktunya, kadang-kadang harus belajar begitu susahnya menghadapi katanya kan. Kadang-kadang kita sedang sibuk, ini datang harus berhadapan juga untuk tesnya, katanya ada banyak-banyak tes. Tapi saya lihat Bu ini cukup bisa membagi waktunya Bu, bisa begitu mengajar sukses juga untuk menghadapi calon guru penggerak yang kemarin juga bisa membagi waktunya. Kadang-kadang Bu ini di luar mengajar ya ikut dia ikut tes katanya kan. Saya tidak menghalangi apa yang demi kesuksesan SD kita ini, saya tidak akan menghalangi Bu. Semoga Ibu nanti dengan adanya arahan dari Ibu kita ini, mudah-mudahan guru-guru kita tertarik secepatnya ikut. Kabarnya kemarin ada untuk peluang untuk calon guru penggerak juga ya Bu, untuk mendaftar ya. Jadi nanti Ibu bisa menjelaskan kepada guru kita. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan guru-guru kita paham dengan apa yang akan disampaikan Ibu Irna dan Ibu Ade nantinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita serahkan kepada Ibu Irna. Terus dulu untuk Ibu Kepala Sekolah.
Terima kasih Ibu sudah memberikan sedikit pencerahan kepada kami tentang visi perubahan prakarsa perubahan sekolah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada penyampaian materi dari Ibu ini, perlu sedikit disampaikan kepada Ibu, ditekankan dalam melaksanakan perubahan visi misi sekolah itu kita berpatokkan kepada keinginan dari peserta didik. Nah, jadi kita dalam merancang nanti visi misi sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar itu berdasarkan atas keinginan dari peserta didik ya. Jadi berpihak kepada peserta didik. Bapak Ibu, kenapa visi misi kita berusaha kita untuk merevisinya? Karena kurikulum kita sekarang juga sudah berubah, Bapak Ibu. Nah, visi misi itu kan yang akan kita laksanakan ke depannya gitu ya. Nah, jadi kita harus merevisinya, merubahnya sesuai dengan tuntutan dari kurikulum Merdeka. Kalau sebelumnya kurikulum kita mutilasinya kurikulum 2013. Nah, karena sekarang sudah berubah, Bapak Ibu sudah menggunakan kurikulum Merdeka, tentu kita sesuaikan dengan tuntutan dari kurikulum Merdeka, di mana di situ harus tergambar P5-nya atau profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila kan di situ ada 6 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi di situ di visi nanti harus ada itu ya, berketuhanan yang Maha Esa atau beriman, bertakwa, gitu ya. Yang kedua, berkebinekaan tunggal global ya, berkebinekaan global. Nah, gitu ya. Yang ketiga, ada nanti gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam ada kreatif. Nah, sekarang nantinya Bapak Ibu lihat visi misi yang sudah ada, apakah sudah tercermin yang keenam itu di dalam. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau ada yang belum, kita masukkan. Nah, bagaimana cara merubah visi misi? Nah, itu Ibu ini nanti akan jelaskan dari kalimat numpang yang ada. Ya Bapak Ibu, nah apa gunanya manfaatnya kita merubah? Nah, selain sesuai dengan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu nantinya kan di akhir tahun nanti kan dinilai visi misi ini di rapor mutu. Nah, kalau belum tercermin sesuai dengan kurikulum, tuntutan kurikulum, berarti rapor mutunya juga nilainya belum maksimum, juga rendah ya Bapak Ibu, bisa saja merah ya. Jadi Bapak Ibu lihatlah nilai rapor mutunya. Terus yang kedua, gunanya lagi manfaatnya dalam penilaian KOSP di Dinas Pendidikan Kabupaten, kalau sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka, maka poin visi misi Bapak Ibu itu juga akan bagus nilainya. Nah, itu manfaatnya nanti ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu sedikit pencerahan dari saya, menambahkan sedikit sebelum kita mulai mendiskusikan visi misi sekolah dan prakarsa perubahan sekolah. Kepada Ibu Rini sebagai CGP, kami persilahkan dengan segala hormat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan
saya dalam pendidikan calon guru penggerak. Kemudian rasa terima kasih yang sangat besar kepada Ibu Ade. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sebanyak 3P yang dikunjungi Ibu Mirna. Hari ini kita kedatangan wakil dari BGB Sumbar Provinsi Sumatera Barat. Satu kejutan yang besar sekali bagi kami di sini. Baiklah, kita tidak memperpanjang waktu. Kita diskusikan visi sekolah kita dalam kurung kolaborasi yang kita adakan pada hari ini, yang dihadiri Ibu Mirna Jurita dan Ibu Ade. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum Ibu Rini memulai visi sekolah kita itu, sejenak kita lihat puisi yang ada di depan yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Bapak-bapak, Ibu-ibu tahu ini puisi karangan siapa? Ya, ini adalah ciptaan dari Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama, yang pernah kita semarakkan pada siswa 3 bulan yang lalu. Nah, kita lihat di sini puisinya. Jika aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu sejak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau, tetapi aku melihat Indonesia. Ini 2 bait dari puisi Insinyur Soekarno. Dia nyatakan keindahan Indonesia yang dia lihat bukan keindahannya saja lagi yang dia lihat, tapi Indonesia yang dia bayangkan. Begitulah Indonesia yang dibayangkan oleh Bung Karno. Selanjutnya dia lanjutkan, jika dia melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, semuanya yang dia lihat hanya Indonesia. Meskipun gunung yang begitu tinggi, tetapi yang dilihat di situ adalah Indonesia. Jikalau aku mendengar pelaran, bukan lagi pemukul pelaran yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Begitulah indahnya ciptaan dari Bapak Presiden kita yang pertama. Aku melihat Indonesia. Dia impikan Indonesia. Seperti inilah bangsaku, negaraku, Indonesia. Begitu indahnya, begitu tinggi makna yang ada dalam Indonesia oleh Bapak Presiden kita yang pertama. Ini puisi ini sangat berkaitan dengan visi seseorang atau impian yang akan kita impikan di masa mendatang, di masa depan, khususnya visi sekolah kita. Seperti apa yang kita impikan sekolah kita ini, indahnya bagaimana, suksesnya bagaimana, berprestasi siswa kitanya bagaimana. Sekarang kita lanjut Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, di sini ada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional yang pertama, yang mendirikan organisasi pendidikan yang pertama di Indonesia. Bahwasanya dia menyatakan bahwa tujuan pendidikan menurutnya itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwasanya kodrat yang ada pada anak itu dituntun, dibimbing, bukannya dituntut, agar mereka mencapai keselamatan setinggi-tingginya. Jadi artinya pemberian tuntunan kepada anak tadi mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yang tidak ada lagi kebahagiaan yang dia peroleh. Itulah yang setinggi-tingginya, yang layaknya nanti peserta didik tersebut atau siswa kita tadi diterima sebagai manusia seutuhnya dan di dalam anggota masyarakatnya. Jadi lahirlah nanti peserta didik yang kita tuntun, yang kita menuntun untuk mereka menjadi manusia seutuhnya, dan tidak hanya dia diterima oleh keluarga sekolah, tapi diterima oleh masyarakat. Artinya dia berguna
bagi yang lain, baik di masyarakat ataupun bangsa Indonesia. Itu tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya seorang guru memberikan tuntunan pada siswa, yang memberikan pembelajaran berpihak pada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator. Dia menuntut siswa mempedomani sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita tersebut. Kita lanjut dengan visi. Visi itu merupakan suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dalam suatu organisasi atau dalam suatu komunitas, salah satunya di sekolah kita, impian di sekolah kita maupun dalam sebuah lembaga. Karena kita bergerak di sini di sekolah kita, berarti di sini impian kita. Suatu rangkaian kata yang memuat impian kita, cita-cita kita, masa depan kita, masa depan untuk sekolah kita, apa yang kita inginkan untuk sekolah kita ini, terutama apa yang kita inginkan untuk peserta didik kita. Peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 yang kita bimbing dan kita bina ini. Apa yang kita impikan terhadap peserta didik kita ini, yang nantinya terletak dalam visi kita yang merupakan impian kita. Visi ini hanya terdiri dari satu kalimat, tidak akan lebih dari satu paragraf, karena di sana hanya menyatakan impian kita. Tergarislah terdapat dalam satu kalimat impian yang kita inginkan terhadap sekolah kita ini, yang nantinya akan kita bina peserta didik kita untuk mencapai visi yang kita impikan. Ibu bayangkan, ibu mengimpikan sesuatu yang ibu impikan, misalnya mengimpikan sebuah rumah yang besar. Apa hal-hal yang perlu ibu lakukan? Mengimpikan dengan peserta didik, atau letakkanlah dalam rumah kita mengimpikan anak kita nanti menjadi anak yang soleh. Kira-kira apa yang kita lakukan untuk mencapai visi kita tadi, mencapai impian yang sudah kita letakkan posisi di pola pikir kita tadi? Apa rasanya yang akan kita lakukan untuk mencapai impian yang kita sketch dalam kepikiran kita tadi? Nah, untuk mencapai visi tadi tidak lepas dari misi yang kita miliki. Misi ini bagaimana cara kita untuk mewujudkan cita-cita kita tadi, impian kita tadi, agar menjadi nyata atau menjadi sukses atau menjadi nyata di masa depan. Salah satunya di peserta didik kita yang terletak di sekolah kita ini. Nampaknya seperti dalam penelitian ya Bu, dalam 20 menit kita berbicara konsentrasi akan buyar. Kita ice breaking dulu sedikit ya Bapak-Bapak Ibu. Ibu ini ada ice breaking sedikit, ada namanya bilangan genap dan bilangan ganjil. Ibu bapak berpasangan dengan teman sebelah, satu berposisi dengan bilangan genap, satu berposisi dengan bilangan ganjil. Bilangan genap kan 2, 4, 6, 8. Kita berjabat tangan. Jabatan tangan ini artinya tidak berhasil. Kalau seandainya berhasil, berarti daya tangkap dan ketangkasan terkuasailah oleh teman. Saat ibu ini menyatakan bilangan genap, berarti si genap menghindari tangannya yang akan disalami oleh teman sebelahnya. Saat ibu ini menyatakan bilangan ganjil, teman yang bilangan ganjil menghindari tangkapan salam dari temannya. Paham Bapak-Bapak Ibu? Paham Ibu Bapak Febri Ramayli? Coba, kita coba. Bilangan genap kita posisikan siapa yang berbilangan genap, siapa yang berbilangan ganjil. Sudah dipasang siapa bilangan genap? Kita coba siapa tangannya yang tertangkap. Ingat, kalau ibu ini bilangan genap, berarti si genap menghindari tangkapan temannya. Berarti kalau tertangkap dihukum, berarti ketangkasan dirumus dikuasai oleh Bapak Febri Ramayli. Kita cari ibu ini bilangan genap, si genap menghindari tangannya ya. 3. Salah lagi. Kalau itu 3 berarti ganjil.
Berarti kalau ibu bilang ganjil, ibu ini bilang ganjil untuk menghindari tangkapan dari rumus. Berusaha untuk mempertahankan, berusaha untuk tidak dapat. Ibu ini ulang. 5. Saat ibu ini bilang ganjil, si ganjil menghindari dirinya jangan sampai ditangkap teman. Kalau sama siswa jangan salah mau peluk lah. Kita coba. Bibu olahraga dipasangkan dengan guru agama. Ayo kita coba lagi. 6. Ya, angka genap dan angka ganjil. Kalau ibunya bilang ganjil, si ganjil melarikan diri dari si genap. Kita ulang lagi. 2. Berarti kalau misalnya ibunya bilang 3, si ganjil bingung 5 atau 7. Iya, saat ibu ini bilang ganjil, si ganjil menghindar. Saat ibu bilang si genap menghindar. 2. 3. 2. Ya, itu sejenis aktivitas kita untuk mengundang refreshing kita pada ini lebih fokus pada kita. Ya, terima kasih Bapak-Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, itu nanti kita bisa juga gunakan kepada siswa. Ibu ini kemarin menguji cobakan pada kelas 6 jawaban Triana dulu. Kenapa harus bersalaman Bu? Kita berpelukan saja Bu. Nah, kita lanjut. Jadi visi itu suatu rangkaian kata yang kita tulis, kita buat impian, kita impikan dalam semata-mata seperti apa yang kita inginkan, cita-cita kita yang di masa mendatang, terutama di peserta didik, seperti apa peserta didik yang akan kita ciptakan di hari nanti. Kita berharap impian dan visi kita tadi terwujudkan di dalam peserta didik kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk mencapai visi tadi kita butuh misi. Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana caranya untuk mencapai atau mewujudkan impian yang kita inginkan tadi atau cita-cita yang kita inginkan tadi. Kita lanjut. Seperti sebelumnya, kurikulum kita bertukar, kita dituntut kurikulum merdeka. Walaupun di SD kita 04 baru perdana tahun ajaran ini Bu, yang kurikulum merdeka kami baru tahun sekarang baru dimulai untuk kelas 1 dan 4. Alhamdulillah kelas 1 dan 4 baru 2 kali pelatihan Yaguania. Sudah berapa kali kita pelatihan kan? 2 kali baru ya. 2 kali untuk pelatihan kurikulum merdeka kita. Nah, di sini nanti akan dilahirkan profil Pancasila. Peserta didik yang nanti yang kita lahirkan memiliki profil Pancasila. Seperti kita ketahui, sudah kita dengar Bapak-Bapak Ibu, di dalam senam ada profil Pancasila, kemudian peserta didik yang seperti apa? Yang pertama, dalam profil Pancasila tadi adalah peserta didik yang memiliki beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah profil Pancasila. Kita lihat, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang bersama di sini, mengimani dan mengamalkan ajaran agama. Ajaran-ajaran agama, kepercayaan itu akan terwujud dalam akhlak peserta didik kita, dalam diri sendiri, hubungannya sesama manusia, alam, sampai nanti hubungannya ke negara atau nasionalismenya. Jadi beriman dan bertakwa itu bukan terhadap diri sendirinya tadi, tetapi berawal dari dirinya sendiri. Kemudian berbineka global, bahwasanya
mencintai budaya. Budaya tidak sekedar budaya, walaupun dia belajar seperti ini, tapi budaya tidak pernah tinggal. Menghargai budaya lain, serta dia mampu berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Ada komunikasi yang terjalin dalam diri mereka. Kemudian mandiri, di sini kemandirian yang ada pada dirinya. Salah satunya contohnya mandiri tersebut adalah tidak harus dia kerjakan tanpa disuruh. Seperti kita bapak-bapak ibu, misalnya ada satu pelatihan-pelatihan yang rasanya bagus bagi kita, kita tidak menunggu anjuran dari kepala sekolah atau surat tugas dari kepala. Oh, rupanya ini sangat baik ini untuk saya. Kita lanjut, kita terjun. Itu artinya kita mandiri, tanpa harus menunggu perintah dari yang lain. Kita mengembangkan potensi diri kita sendiri. Kemudian itu untuk peserta didik, dia mencapai tujuan dan kualitas hidupnya tadi. Bergotong royong, berkolaborasi, artinya di sini bisa dia berdiskusi, bekerja sama dengan rekan kerjanya. Salah satunya mungkin di sekolah dasar sudah tercatat umumnya pikir ya. Bergotong royong ini membangun jiwa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Seandainya ada jiwa gotong royong dalam siswa kita, mungkin orang lain yang mengalami kesusahan timbul keinginannya untuk membantu karena jiwa dalam gotong royong dalam dirinya sudah muncul. Bernalar kritis, dia mampu menganalisa dan mengevaluasi semua informasi maupun gagasan, ide, pendapat, bisa dia nalar dengan pemikirannya sendiri. Jadi artinya tadi seandainya guru memberikan penjelasan, tidak hanya dia terima, ada dia yang dikatakan ibu ini benar apa tidak. Misalnya dalam suatu materi kan bisa kita katakan ada kesalahan kecelencong sedikit. Nah, siswa yang kreatif, siswa yang berpendapat, Bu, itu terjadi apa sedikit Bu, bisa dia, tidak harus dia terima, ada pemikiran bernalar kritis. Kemudian kreatif, bisa dia menghasilkan gagasan, karya, ide, atau kompetensi yang dia miliki, dia berikan atau dia sebarkan kepada yang lain. Nah, 6 profil Pancasila ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbhinneka global yang memiliki budaya dalam dirinya sendiri, siswa kita yang mandiri, bergotong royong dan bernalar kritis, serta kreatif. 6 yang profil Pancasila tadi adalah sejumlah karakter yang akan kita ciptakan kepada peserta didik atau kompetensi yang kita harapkan untuk diraih peserta didik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang mana nilai-nilai luhurnya tadi Bapak Ibu? Yang 6 yang kita tanamkan tadi, bahwasanya sejumlah karakter tadi dimiliki oleh peserta didik kita. Apa kegunaan profil pelajar Pancasila kita ini? Yang pertama itulah tujuan utama kita, menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami. Jadi kalau 6 tadi sudah ada dalam peserta didik kita, sudah ada di sekolah kita, lebih mudah kita mencapai tujuan dan visi tadi. Kemudian profil Pancasila ini menjadi kompas bagi kita sebagai seorang pendidik, penunjuk arah kita, kompas, tunjukkan arah, penunjuk arah kita. Jadi menjadi kompas bagi seorang pendidik dan pelajar Indonesia. Jadi kita memulai untuk ke siswa tadi udah ada tuntunannya. Di mana tadi? Di dalam profil pelajar Pancasila. Kita lanjut. Ini profil Pancasila. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saat libur kita menyusun visi misi sekolah kita dalam KOSP yang dituntut pada tanggal 3 Juli harus dikumpul. Sehingga kita berkumpul di sekolah waktu itu untuk memunculkan, membicarakan visi dan misi SDN 04 Lubuk Alung. Ini rasa Bapak-bapak Ibu masih ingat visi kita itu. Nah, ini ada pertanyaan rumpang yang mana Bapak Ibu
menjawab pertanyaan rumpang ini sangat berkaitan dengan visi sekolah kita tadi. Perlu Ibu diterangkan kembali visi kita Bapak Ibu yang sudah kita rakit tanggal 28 ya. Visi SD kita berprestasi, berkarakter dan berbudaya lingkungan berdasarkan IPTEK dan INTAP. Ini yang kita musyawarahkan waktu itu tanggal 28 kalau nggak salah ya. Kita bicarakan visi sekolah kita. Nah, kita lihat pertanyaan rumpang ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ibu ini mau Bapak-bapak Ibu menjawab pertanyaan rumpang ini. Ini berlaku kepada peserta didik kita. Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ingat, kita mengimpikan tadi. Kita mencapai suatu visi adalah impian kita. Seperti apa impian kita? Nah, nanti akan tergambar dalam jawaban 6 pertanyaan rumpang ini. Coba ya Bapak Menteri, kita tempel nanti ke depan. Tenaga kasih nanti sudah tinggal kasih ke ini. Nah, pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Murid yang bagaimana yang Ibu impiankan? Apakah di masa depannya yang sekarang seperti apa murid yang kita impikan? Sama dengan kita, Ibu ini mengimpikan ya Allah ya Tuhan, nampak anak tapi di model itu si Harbi, kalau syukur bana Ibu ini mah. Kalau model itu Harbi nah, alhamdulillah bana juga. Ibu ini impikan seperti apa? Anak begitu juga kita memimpikan seperti apa siswa yang kita impikan dalam diri kita. Saya Ibu yang kita kasih kertas. Ibu kepala kita kasih kertas. Iya, oh iya, kepala kita kasih ya. Kita jawab pertanyaan di depan. Jadi mungkin Bapak Febri mengimpikan murid yang seperti ini karena kalau ketanya kelas 6 ini warna ini masalah agamanya loh ya. Mungkin Bapak Febri menginginkan muridnya yang seperti ini. Kemudian kita percaya bahwa murid kita percaya bahwa murid kita ini seperti apa? Nanti setelah kita menjawab ini, nanti kita akan tergambar apakah visi kita sudah tercantum dalam skenario kepala kita, apakah tercapai visi kita ini, atau visi kita perlu kita tambah, kita revisi, atau memang sudah terletak dalam profil pelajaran Pancasila seperti tuntutan kurikulum Merdeka. Walaupun kita pertama, kita baru kelas 1-4 hari tahun ajaran sekarang, kurikulum Merdekanya mudah-mudahan tahun depan langsung 6 kelas kita kurikulum Merdeka. Kertasnya banyak diurusin. Bagi-bagi Bu Ani.
Dah Bu, hari ini memang kita ke depan, kita tempel ke depan hasil impian yang kita inginkan atau siswa seperti apa yang kita inginkan, nanti kita baca. 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Yang untuk pertama aja kita tempel dulu ya Bapak Ibu. Kita tempel dulu, kita memimpikan murid-murid yang, coba Ibu Nopi udah? Ibu Nopi memimpikan murid yang, ya coba lanjut ya. Mungkin lanjut ke Bapak Febri, kami biasa panggil tuanku. Dari Bu Muslawati Bumawati. Boleh bantu Bapak? Lanjutkan pertanyaan yang berikutnya Bapak-bapak dulu. Kembali ya nih. Ya tulis dia kembali. Berbeda, siswanya berbeda dengan dia memang beda yang satu ini Bu. Kita kayak ada ke B ya, kreatif sendiri. Dah kita lanjut. Kita lihat. Pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-murid yang ini kemana ya? Bunyinya saya bacakan. Ya. Kita lihat kemana dulu, yang pink atau yang kuning? Yang mana dulu Bu Ani? Yang mana yang betul ya? Jawabannya semuanya benar karena kita mengimpikan apa yang kita impikan, ya kan? Nah mungkin kita impikan Bu yang jelek-jelek ya Bu ya. Nah kita lihat. Yang pink ini jawabannya, pertanyaannya kita memimpikan murid-murid yang pink pertama ini yang berakhlak mulia. Yang warna kuning di atasnya mengimpikan beriman dan bertakwa, berbudi pekerti, berakhlak mulia. Yang kuning memimpikan anak yang selalu rajin dalam belajar. Yang hijau masih berakhlak mulia dan beriman dan bertakwa. Yang pink di atas, anak yang sukses dengan karakter yang baik. 6 kita impikan murid yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, anak yang selalu rajin dalam belajar, berbudi pekerti, yang selalu sukses, tidak lepas dari karakter yang baik. Itu untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, tinggi impian kita ya Bapak Ibu, sangat tinggi impian kita terhadap peserta didik. Nah pertanyaan nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah untuk yang jawaban stabilo, murid yang selalu pintar. Yang hijau, murid yang kreatif, berpotensi dan berprestasi. Untuk yang orange, kita percaya bahwa murid berprestasi. Yang ini murid yang berbakat dan berpotensi. Namanya ada yang belum menentukan jawaban nomor 2. Ada yang masih mau menentukan Bapak-bapak Ibu? Nomor 2. 1, 2, 3. Sudah semuanya. Bu Nopi? Sudah. Kita lanjut dengan pertanyaan nomor 3.
3. Iya, ini yang dari warna pink. Coba lihat. Sama-sama gimana? Ibu lebih menginginkan kita percaya bahwa murid adalah memiliki impian dan cita-citanya tersendiri. Kita lihat. Ya. Nomor 2 dari Ibu Olahraga kita, dia percaya bahwasanya murid itu memang pintar dari cara. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Langsung dibuat, tadi di kertasnya masih ada kan Bapak Ibu. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Apa di sekolah kita yang utamakan selama kita berada di sekolah ini? Kalau sudah nomor 3, kita lanjut dengan nomor 4 ya Bapak Ibu. Biar nampak di depan kita berwarna-warni impian yang kita inginkan kepada peserta didik kita. Skemata dalam pemikiran kita, impian kita seperti apa siswa kita nanti akhirnya. Kembali lagi. Nah. Udah Bu Rosi? Coba ditempel Bu Rosi. Kita lihat pertanyaan nomor 3. Oh iya. Ya kan orang 3 orang 4 kita lihat dulu ya. Iya namanya Ibu Guru satunya beda dengan yang lainnya. Kita lihat untuk nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan, dari Ibu Olahraga kita mengutamakan selalu disiplin, yang berwarna hijau kedisiplinan, anak didik yang sopan santun kepada guru-gurunya, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya. Kemudian yang ini di sekolah kita mengutamakan kebutuhan siswa yang mendahulukan kepentingan siswa daripada kepentingan pribadi kita. Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan siswa, mengutamakan budi pekerti. Nah, itulah jawaban dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita lanjut dengan nomor 4. Kita lihat pertanyaan nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita kira sadar Bapak di mereka semuanya. Kita lanjut saja 4 sampai 5 dan 6 ya Bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita langsung tempel untuk 4, 5, dan 6.
Silakan Ibu Yuni. Banyak karangannya. Banyak yang ditulis lagi. Silakan Bu Novi. Bu Rosi udah? Ya pink. Makanya tuh Bu Febri mengambil hijau. Ibu Yuni, murid di sekolah kita sadar betul bahwa keberhasilan mereka ditentukan oleh semangat, kemauan dan tekad yang kuat yang didukung oleh keluarga dan pendidik. Alhamdulillah. Keberhasilannya karena semangatnya ditentukan oleh keluarganya dan berhubungan dengan sekolah dan pendidik. Untuk pertanyaan nomor 5, Ibu Yuninya, kita warga sekolah ini yakin untuk menjadikan untuk mengutamakan peserta didik, menghargai tumbuh kembangnya dan perbedaan masing-masing siswa. Menghargai perbedaan masing-masing siswa, mengutamakan perbedaan, menghargai tumbuh kembang mereka dan perbedaan masing-masing peserta didik. Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pemimpin akan menciptakan siswa yang berkarakter. Udah Bu Rosi? Ibu, Bapak Febri, nama omku dari Bapak Febri, sering terpanggil Ibu. Nah iya Pak, karena sering memberikan latihan ke siswa, sekarang dikasih latihan begini. Bu ini dikasihnya latihan, mentang-mentang kasih latihan ke siswa. Masih ada Bu Rosi? Kita lihat dari pertanyaan nomor 5. Beragam-ragam. Iya. Beragam-ragam pendapat, beragam-ragam impian, beragam-ragam cita-cita. 6 kita, 6 pula impian dan apa kita. Yang ini ya dari murid di sekolah kita sadar betul bahwa tujuan datang ke sekolah untuk menuntut ilmu dan untuk meraih impian dan cita-cita, dan sadar bahwa ilmu itu sangat berharga dalam kehidupannya di masa mendatang. Kita warga sekolah yakin untuk mampu berubah peserta didik kepada hal yang lebih baik selagi mau berusaha dan berdoa. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa bisa melahirkan murid-murid yang berkompeten dan menjadi anak-anak yang hebat di masa mendatang. Ini yakin bahwa dapat menuntun dan membimbing siswa agar bisa berprestasi, yakin untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter baik dan berprestasi serta berakhlak. Murid juga tahu bahwa disiplin merupakan kunci kesuksesan. Datang tepat waktu akan menjadi pribadi yang disiplin, yang telaten. Nah, masih ada Ibu Rosi? Masih ada Ibu Ani? Nah kita lanjut. Nah, dari 6 pertanyaan yang kita munculkan ini Bapak-bapak Ibu, sesuai impian kita
kita. Sesuai isi hati kita dari pertanyaan ini, tergali apa yang kita inginkan terhadap peserta didik kita dan siapa kita. Di sini tergambar kita seperti apa, kita di sekolah ini seperti apa, seperti yang Bapak Ibu tuliskan. Kita lihat visi sekolah kita kembali. Berprestasi, berkarakter, dan berbudaya lingkungan berdasarkan IPTEK dan INTAK. Nah, ini misi kita. Ini juga kita bersama merumuskannya. Visi dan misi kita rumuskan. Meningkatkan profesional guru, melaksanakan lomba akademik dan non-akademik, melaksanakan belajar tambahan, membuat perangkat pelajaran yang benar, KKG, program 5S, UKS, pengembangan bakat sesuai bakat dan minat, membudayakan literasi sekolah, kegiatan kita hari Senin sampai Selasa bernyanyi, kemudian Asmaul Lunas setiap hari Rabu, sholat jenazah berjamaah setiap hari Kamis, kita tingkatkan iman dan takwa hari Senin sampai Kamis melaksanakan sholat zuhur bersama dan melakukan kultum pada hari Jumat. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, dari profil pelajar Pancasila yang kita terangkan tadi, kita lihat visi kita tadi yang menciptakan peserta didik yang berprestasi, berkarakter, dan berbudaya lingkungan berdasarkan IPTEK dan INTAK. Apakah memang sudah sesuai dengan yang kita impikan tadi? Sudah sesuaikah yang kita inginkan di dalam visi dan visi kita ini? Sudah? Berprestasi adakah di dalamnya profil pelajar Pancasila? Ada di situ ya? Ya, kalau berkarakter memang ia tercipta akhlak dan iman dan takwa. Budaya lingkungan, Bhinneka global. Untuk berprestasi tercapai, Ibu Nopi, Ibu Juni, apakah dalam profil pelajar Pancasila kita tadi sudah termuat dalam visi sekolah kita? Sudah. Kita lihat misinya. Nah, ini misi sekolah kita. Apakah misi yang kita buat ini sudah menggambarkan visi kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sudah sedikit. Kalau misalnya masih belum lengkap, apakah yang harus kita tambahkan atau apa bagaimanakah yang harus kita ubah? Ya, ini Kepala. Tadi visi kita sudah diapakan, Ibu? Kita menciptakan siswa berprestasi, berkarakter, dan berbudaya lingkungan berlandaskan IPTEK dan INTAK. Ini misinya yang sudah kita rakit pada masa libur. Misi SD kita. Pertanyaannya, apakah visi dan misi kita sudah tergambar dalam profil pelajar Pancasila kita, Bapak-bapak, Ibu? Sudah? Hampir sudah. Kalau misalnya berhampir, bagaimanakah yang harus kita tambahkan? Kalau iman dan takwa 1, 2, 3, 4 ada. Bagaimana kira-kira Ibu Nopi? Prestasi ternyata dalam akademik. Kalau untuk mandiri profil pelajar Pancasila, masuk nggak? Bagaimana kalau kita misalnya ada kita tambahkan, Bapak-bapak, Ibu, bahwasanya pembelajaran kita menuntut pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan sebagai dari guru yang sibuk menerangkan di depan. Kita jadikan bahwasanya guru hanyalah sebagai fasilitator. Kita tuangkan dalam misi kita pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Bagaimanakah trik yang dilakukan pembelajaran pada siswa? Itu kita letakkan dalam misi.
Bapak Ibu. Pembelajaran yang sesuai dengan tadi Ibu dibaca di sini, ada yang menyatakan apa tadi? Ya, ini siswa pembelajaran yang berpusat pada siswa yang mendahulukan kepentingan siswa. Itu tadi ada yang mencantumkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Boleh kita tambahkan dalam isinya? Sama ojek ya. Iya ya. Kita lanjutkan. Visi kita tadi, apa tadi? Visinya menciptakan siswa berprestasi, berkarakter, dan berbudaya lingkungan. Kalau Rini Menaleri berkarakter, terletak iman dan takwa. Berbudaya lingkungan, berbhinneka global. Berprestasi, berpikir kritis ya, berpikir kritis dan kreatif. Mandiri masuk berprestasi ya, nih? Masuk. Berarti profil pelajar Pancasila tergambar dalam visi kita. Kita lihat misinya lagi. Memang profil pelajar Pancasila sudah tergambar dalam visi kita. Kita lihat kita lihat misinya, apakah mencapai nanti visi yang akan kita capai tadi, impian yang akan kita cita-citakan tadi. Tadi tambahan dari Bu Lutfi, menciptakan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Sudah? Aku jatuh dulu. Kan udah bisa. Apakah ada perlu kita lakukan perubahannya, Bapak-Bapak Ibu, Ibu Kepala?